Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian dari korespondensi. Yang pertama, pengertian korespondensi. Korespondensi adalah menurut yang kita ketahui, istilah yang merujuk kepada aktivitas penyampaian maksud melalui surat di suatu pihak ke pihak lainnya, kegiatan yang berada di dalam saling mengisi surat yang dilakukan oleh perorangan maupun sebuah organisasi, maka akan lebih dikenal dengan surat menyurat, yaitu yang dinamakan dengan korespondensi. Yang kedua yaitu surat. Bagaimanakah yang dimaksud dengan surat? Surat adalah media komunikasi yang berupa tulisan yang berisi informasi, pesan, pernyataan, atau tanggapan sesuai dengan keinginan penulis surat. Fungsi surat yaitu surat sebagai alat komunikasi, yang kedua surat sebagai wakil penulis, yang ketiga surat sebagai alat untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya, yang keempat surat sebagai bukti tertulis. Bentuk-bentuk surat yaitu ada 4. Yang pertama, block style atau bentuk setengah lurus, full block style atau bentuk lurus, bentuk lekuk dan gerigi, bentuk resmi Indonesia Lama, dan bentuk resmi Indonesia Baru. Yang dimaksud dengan block style atau bentuk setengah lurus yaitu surat yang berbentuk setengah lurus disusun dengan aturan semua bagian surat yang diketik mulai dari margin kiri yang sama, batas-batas surat diketik dengan menambahkan jarak 5 ketukan, dan setiap paragraf yang satu dan yang lainnya beranjak 1 spasi. Yang kedua yaitu full block style. Bentuk lurus pada bagian dasarnya hampir sama dengan bentuk lurus penuh. Bedanya terletak pada pengetikan tunggal surat nama, jabatan, tanda tangan, nama terang, NIP, salam penutup, semuanya terletak di margin sebelah kiri. Bentuk lekuk gerigi yaitu setiap paragraf diketik agak menjorok ke dalam paragraf yang satu dan paragraf lainnya, tak perlu meranjak. Pengertian bentuk resmi Indonesia Lama yaitu penulisan alamat suratnya diketik di sebelah kanan sebuah tanggal di bawah tanggal surat. Bagian-bagian surat resmi yaitu terdiri dari kepala surat atau kop surat, tempat atau tanggal surat, nomor surat, lampiran yang diserahkan, hal perihal, alamat penerima, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama dan tanda tangan pengirim, tembusan atau catatan kaki. Sekarang perbedaan bentuk surat dinas dan surat resmi. Surat resmi yaitu surat yang digunakan secara untuk kepentingan resmi baik perseorang maupun organisasi. Sedangkan surat dinas adalah suatu yang berisi tentang masalah kedinasan yang digunakan untuk kepentingan pekerjaan formal. Jenis-jenis surat yang pertama adalah surat permohonan yang dimana surat yang bertujuan untuk menyampaikan surat permohonan kepada pihak lain. Yang kedua, surat keputusan, surat yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah keputusan dari atasan yang berkaitan dengan hal-hal yang selama ini belum jelas. Yang ketiga, surat kuasa, tujuannya pemberian wewenang atau kuasa dari suatu pihak tertentu kepada pihak lain yang diberikan kepercayaan karena si pemberi kuasa tidak dapat melaksanakannya sendiri. Suatu bagian kegiatan dari surat kuasa. Yang keempat, surat perintah yang berisi instruksi kepada bawahan atau pegawai. Yang kelima, surat pengantar, yaitu surat yang banyak digunakan oleh halayak ramai untuk kepentingan pribadi. Yang keenam,
yaitu surat edaran. Tujuannya untuk ditunjukkan kepada kalangan tertentu di mana isinya yang berupa pemberitahuan, kegiatan atau hal tertentu. Yang ketujuh, surat undangan untuk memanggil atau mengundang seseorang untuk menghadiri acara tertentu. Keunggulan surat dibandingkan komunikasi lainnya yaitu surat, kelebihannya dapat menulis atau mengungkapkan isi hati tanpa adanya batasan karakter. Kekurangannya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sampai di tempat tujuan. Telepon, kelebihannya dapat memberikan kabar kepada kerabat tanpa perlu menunggu berhari-hari seperti surat. Kekurangannya tidak dapat dibawa kemana-mana, sedangkan smartphone dia nih lebih unggul, dapat dibawa kemana-mana aja dan dapat memberikan kabar secara face to face. Kekurangannya tergantung pada jaringan si telepon. Jadi kekurangannya yaitu ada kemajuan pada bidang komunikasi tersebut merupakan dampak dari adanya perubahan sosial. Perubahan sosial adalah pertahanan yang terjadi pada lingkungan masyarakat yang menyebabkan adanya perubahan pada nilai norma dan tingkah laku masyarakat. Perubahan sosial dapat terjadi karena adanya faktor pendorong sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya konflik atau pegangan pada suatu wilayah. Yang kedua, adanya bencana alam yang terjadi di suatu daerah atau wilayah. Yang ketiga, adanya perubahan jumlah penduduk. Dan yang keempat, masukan kebudayaan luar ke dalam wilayah suatu negara. Yang kelima, adanya penemuan-penemuan baru. 5 jenis surat dengan perbedaannya, yaitu yang pertama surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Surat dapat berupa korespondensi antara sesama tema atau keluarga. Ciri-ciri surat pribadi yaitu tidak menggunakan kop surat, tidak ada nomor surat, salam pembuka dan bervariasi, penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis, format surat bebas. Yang kedua, surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi maupun organisasi, misalnya undangan, surat edaran, surat pemberitahuan. Ciri-ciri surat resmi yaitu menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi. Ada nomor surat, lampiran dan perihal. Menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim. Penggunaan ragam bahasa resmi, menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Ada aturan format buku bagian-bagian surat resmi, kepala atau kop surat. Kop surat terdiri dari nama instansi lembaga ditulis dengan huruf kapital, huruf besar. Alamat instansi atau lembaga ditulis dengan variasi huruf besar dan kecil. Yang ketiga, logo instansi lembaga, nomor surat, yakni urutan surat yang dikirimkan. Lampiran berisi lembaran lain yang disertakan selain surat. Hal berupa garis besar isi surat, tanggal surat, atau penulisan di sebelah kanan sejajar dengan nomor surat. Alamat yang dituju, jangan gunakan kata kepada. Pembuka atau salam pembuka diakhiri tanda koma. Isi surat berupa uraian hari, tanggal, waktu, tempat, dan sebagainya ditulis dengan huruf kecil, terkecuali penulisan berdasarkan ejaan yang disempurnakan haruslah menyesuaikan. Penutup surat berisi salam penutup dan jabatan. Tanda tangan, nama biasanya disertai nomor induk pegawai atau NIP. Tembusan surat berupa penyertaan pemberitahuan kepada instansi adanya suatu kegiatan. Yang ketiga yaitu surat niaga. Surat niaga bisa digunakan sebagai badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti industri dan usaha jasa. Surat ini sangat berguna untuk membangun hubungannya dengan pihak luar sehingga harus disusun dengan baik. Surat niaga terdiri atas surat jual beli, kwitansi, dan perdagangan, dan dapat dibagi atas surat niaga internal dan juga eksternal.
Salah satu contoh dari surat niaga atau surat penawaran dan surat penagihan. Yang berikutnya yaitu surat dinas. Surat dinas digunakan untuk kepentingan pekerjaan formal seperti instansi dinas dan tugas kantor. Surat ini penting dalam pengelolaan administrasi dalam suatu instansi. Fungsi dari surat dinas yaitu sebagai dokumen bukti tertulis, alat pengingat berkaitan fungsinya dengan arsip bukti sejarah atas perkembangan instansi dan pedoman kerja dalam bentuk surat. Keputusan dan instruksi, ciri-ciri surat dinas. 1. Menggunakan kop surat dan instansi lembaga yang bersangkutan. Menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal. Menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku. Menggunakan bahasa baku atau ragam resmi. Menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuatan surat. Format surat tertentu. Yang berikutnya, surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor atau perusahaan instansi tersebut. Suatu lamaran pekerjaan termasuk surat dinas resmi. Oleh karena itu, terdapat aturan-aturan yang harus diperhatikan dalam penulisan secara umum memiliki bagian-bagian seperti berikut. Yang pertama, kepala surat. Yang kedua, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang ketiga, nomor surat. Yang keempat, lampiran. Yang kelima, hal atau perihal. Yang keenam, alamat tujuan. Yang ketujuh, salam pembuka. Yang kedelapan, isi surat yang terbagi lagi menjadi 3 pokok yaitu: yang pertama, paragraf pembuka, isi surat, dan paragraf penutup. Salam penutup, tanda tangan, dan nama terang.